Pengadaan bus Transjakarta menyebabkan pembatalan pembelian bus yang rusak oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kisru ini pun berujung pada pencopotan Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI. Berikut wawancara Andini Effendi dengan Basuki Cahayapurnama yang telah kami rekam sebelumnya. Buntut dari kisruh pengadaan bis Transjakarta adalah pencopotan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Udar Pristono. Kita langsung tanya kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama soal pencopotannya. Jadi dicopot karena masalah kekisruhan bus Transjakarta nih Pak? Saya kira bukan karena masalah kekisruhan bus Transjakarta. Tidak semata itu ya? Iya. Saya kira Pak Gubernur bisa menilai kinerja seperti apa. Mungkin saya kira ya itulah banyak faktor lah. Iya. Jadi tapi apakah tidak baiknya menunggu dulu Pak Pris ini menyelesaikan masalah yang katanya sekarang sedang dilihat oleh surveyor. Kemudian kan hasilnya belum ada nih. Apa nggak tidak menunggu hal itu selesai dulu baru pergantiannya dilakukan? Saya kira kalau penggantiannya bukan karena ada masalah. Ya. Pasti sudah ada penilaian dari Pak Gubernur kan. Ya. Nah kalau dia bilang ada masalah, justru kalau bilang gunakan masalah ya harus dicopot supaya penyelidikan lebih mudah kan. Jadi kalau seseorang dianggap ada masalah, kalau dicopot kan juga lebih gampang. Tapi Pak Pristono dicopot gak ada hubungan dengan ini, dia ditaruh di tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Kemudian kalau Bapak melihatnya sendiri ya Pak, ya itu kan ada beberapa 5 bis yang bis Transjakarta yang terkena erosi air laut, kemudian jadi ada penggaraman, beberapa spare partnya juga sudah tidak bisa dipakai lagi. Memang ini sudah bermasalah dari awalnya? Nah itu yang kita katakan, kita mau minta penyelidikan dari staf yang tenaga ahli. Masuk akal nggak sih mobil dikapalkan di dalam bisa karatan gitu loh. Kalau kayak begitu bahaya di Jakarta, kalau lewatin air laut langsung hancur dong mobilnya. Ya. Namanya kita nggak tahu, karena di Cina kan juga terkenal. Cina punya produk yang baik, punya produk yang bagus. Tapi di Cina juga terkenal, kamu mau bikin produk yang harga berapa aja bikinin. Nah artinya kan bisa saja speknya diturunkan. Atau di Cina misalnya menurut beberapa pengusaha bus misalnya, bus yang seperti itu ya paling 900.000, 100.000, 90.000, 100.000, 1 miliar lebih. Kenapa sampai di sini 3 miliar lebih? Udah hampir mendekati harganya Mercedes-Benz atau Scania misalnya. Jadi memang diduga ada penyelewengan dana? Makanya kita nggak tahu, ini udah berlangsung sekian lama. Ya. Produk-produk Cina yang masuk selalu bilang harganya sekian mahal, kita nggak tahu. Makanya ini butuh penelitian seperti apa. Kalau ini terungkap, berarti pengadaan bus yang lama-lama dulu juga bermasalah. Tapi Pak Pris juga mengatakan, Pak, katanya ini sebenarnya juga belum lunas kok dibayar, bisa Ya, diganti lagi gitu. Betul, memang betul kok. Kalau dibilang dari kerugian, ya belum. Tapi sekarang masalahnya Anda mau nggak diganti sebuah barang yang Anda meragukan juga. Kalau Anda beli mobil pribadi atau beli motor pribadi, begitu dapat udah karatan, Anda mikir-mikir kalau boleh balikin duit, Anda beli merek baru saya kira. Ini merek baru yang Anda tidak kenal. Misalnya kita mau beli motor lah, beli motor Yamaha atau Honda. Tiba-tiba orang tawarin satu merek baru dengan cuap-cuap luar biasa, hanya lebih murah sedikit, lalu kita beli. Begitu beli udah rusak. Ya. Kalau belum bayar, saya yakin Anda nggak mau tunggu dapat yang baru, Anda mungkin langsung mahal dikit beli yang bagus deh. Tapi juga dari hasil temuannya nih Pak, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjadi distributor bis-bis ini, ternyata juga sebenarnya mereka malah ada yang perusahaan konstruksi. Makanya itu yang kita pengen diteliti. Apa yang terjadi? Kenapa yang menang seperti itu? Harusnya kan di dalam dokumen tender dituliskan setara dengan Mercedes-Benz misalnya, Ya. atau setara dengan Volvo atau Scania. Kenapa tidak mencantumkan itu? Nah kalau cuma mencantumkan CC, berapa besar, kursi segala macam, semua orang kan lakukan. Makanya misalnya Hino, dulu bus pertama kali masuk kan Hino, Hyundai. Kenapa mereka nggak bisa masuk lagi? Karena kalah harga. Apakah kita hanya berdasarkan harga, bukan mutu? Tapi katanya menurut Perpres harus memang yang harganya murah tuh Pak Justru. Makanya tergantung kita memasukkannya seperti apa. Kalau kamu tidak memasukkan spek, misalnya contoh, saya bilang, gubernur, wakil gubernur, sama ketua DPRD, beli Toyota Land Cruiser. Kenapa tidak dapat Jeep India? Kan lebih murah. Karena Anda sudah masukin speknya, mau beli Toyota Land Cruiser. CC-nya ada ini, ada itu. Kenapa untuk bus Anda tidak masukkan seperti itu? Jadi selama ini tidak pernah ada sedetail itu Pak? Ya memang itu tadi, makanya kita lagi membuat INASKA. Saya tidak ingin lagi udah dikasih instruksi, kita nggak bisa monitor mereka lagi.
ini kan manuver atau tanda kutip yang bisa dilakukan di bawah. Kita nggak tahu nih benar atau tidak, kita butuh penelitian. Nah, kalau teruji ya, ini memang sistem pengadaan barang kita tahun ini udah kita rubah. Kita membuat satu pintu. Nggak bisa lagi semua SKPD seenaknya untuk ngadain barang sendiri-sendiri. Terus pembelian kendaraan semua harus dikatalog, tidak boleh lagi tender. Ya. Jadi saya bisa langsung beli. Nah, bagus. Kemudian sekarang yang udah terlanjur terjadi ini Pak ya. Kita nggak mau bayar, berapa lu? Kita cari celah hukumnya. Jadi dibalikin aja gitu walaupun baru 20% bayarnya. Makanya kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau ada hasil pembuktian bahwa mesinnya tidak sesuai. Tapi kalau kontraknya boleh, mesin apa saja, kan jadi masalah. Kan bisa saja si pemasok memaksa kami bayar. Ya. Karena sesuai kontrak Anda harus bayar. Toh semua dokumen sesuai. Nah kalau sesuai seperti itu, kami mungkin akan cek ke Cina. Barang seperti ini di Cina berapa? Kalau terbukti lebih murah, berarti ini ada korupsi. Kalau dibayar, ya terserah mereka. Tapi bukannya kita sedang butuh-butuhnya nih Pak, butuh cepat maksud saya beberapa ribu unit. Katalog aja. Sekarang butuh cepat, kalau 1 bulan amruk, baru diresmikan Pak Gubernur saja sudah mogok. Itu Pak Gubernur dalam pidato tadi ngomong nggak, Pak Gubernur agak kesel. Kenapa baru diresmikan, udah gunting pita, udah segala macam, tahu-tahu sudah nggak beroperasi karena rusak. Jadi yang kita bisa harapkan nih apa nih Pak? Jadi sekarang sudah tidak ada yang incar lagi. Kemudian Pak Udar kan yang selama ini memang biasanya selalu mengurus pengadaan bis-bis Transjakarta. Kita kan kepala dinas dan wakil kepala dinas kan dari Kasudin, kepala subdinas. Ya. Dan Pak Akbar ini adalah orang yang memegang UPT Transjakarta dulu. Ya. Sebelum pindah ke Kasudin. Dia ngerti sekali. Jadi tidak ada masalah dengan tidak adanya praspris. Saya akan menanyakan lagi kepada Pak Ahok. Banyak sekali penolakan dari bis angkutan kota ini terutama. Anda kembali menyaksikan Prime Time News bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, banyak sekali yang menolak dari bis KWK angkutan kota yang dianggap ini bis Transjakarta mengambil trayek mereka. Akhirnya terjadi pengerusakan 3 titik kemarin. Ya itu tadi saya bilang, mereka itu tidak ngerti. Sebetulnya itu sekarang orang-orang itu sudah meninggalkan bus angkutan kota. Kenapa? Begitu ekonomi dia membaik, dia beli motor. Ini orang-orang ini maksudnya yang menengah ke atas? Yang bawah. Oke. Sekarang kita kan target kita kan menengah ke atas mau naik bus. Karena teorinya transportasi itu bagaimana mindahin orang dari mobil pribadi ke umum. Iya. Nah pertanyaan saya, mau nggak orang naik angkot yang nggak ada AC, nggak ada apa? Kalau tiketnya itu sama, kamu boleh. Ini tiketnya kan 6.000. Kamu kadang-kadang cuma 2.000 terimanya. Maksimal 3.000. Jadi bukan pangsa pasar Anda yang pindah. Nah lalu mereka seranggap mau paksa orang supaya ikut. Kalau mau maksa sekalian aja, tanggung kamu gitu loh. Semua motor disikat aja, yang naik taksi kamu rusakin semua. Paksa orang nggak ada pilihan kendaraan di DKI, cuma naik angkot. Penuh deh angkot kamu. Kenapa nggak begitu cara berpikirnya gitu loh? Nah kita kan tindak, kita lapor polisi, tindak, pidanain aja. Tapi kan saya sebagai warga Jakarta yang juga naik bis Transjakarta, tentunya saya takut naik trayek yang akhirnya saat ini dianggap disengketakan lah orang-orang dengan orang-orang ini KWK. Itu tadi, berarti Anda teroris. Anda sudah mirip teroris kalau gitu. Anda menteror orang untuk tidak naik bus. Ya kan? Kalau begitu saya juga akan periksa kendaraan Anda. Kendaraan Anda memenuhi syarat atau tidak. Begitu tidak memenuhi syarat, saya kandangin semua. Silakan, kalau dia masih ngancam lagi, kalau dia melakukan perusakan lagi, kita pidanain lagi. Bukannya sekarang juga susah sekali, bahkan kan semakin liar ya Pak ya, ini angkutan-angkutan kota ini kan semakin, bisa dibilang kontrolnya sudah lepas sejak lama. Sebetulnya kenapa? Bukan dilepas, karena persoalan kita, jumlah bus di DKI, puluhan tahun tidak pernah ada peremajaan. Yang punya bus selalu berpikir begini, saya kalau ditahan mobil saya, kamu tidak cukup ngangkut. Untuk apa saya beli bus baru? Toh kalian terpaksa naik bus saya juga walaupun jelek. Itu yang terjadi. Metro Mini zaman saya masih SMA sampai sekarang masih jalan. Kenapa? Karena dia nggak ada pilihan. Nah begitu kita beli bus baru, ada pilihan, mulai goyang. Itu yang terjadi gitu loh. Kita minta, coba lihat Kopaja yang mau masuk ke Transjakarta. Kan dia nikmatin. Harga 6.000, penumpang Anda gratis. Tapi mereka nggak mau. Dia peta komplek kita kan. Anda mau naik bus yang mana? Nah itu yang terjadi, akhirnya perpindahan dari angkutan umum ke pribadi itu meningkat di Jakarta. Orang karena tidak nyaman, tidak ada pilihan, dia pindah beli motor. Nah tiap tahun 1,2 juta penumpang umum terus turun.
Sekarang tuh hampir nggak sampai 50% lagi lama-lama Ya. yang naik umum. Nah ini yang ingin kita lakukan. Kita mau dorong lagi kalau Anda pilihan. Misal saya ke Senayan City. Kalau naik Land Cruiser macet, Ya. Transjakartanya bisa lebih cepat, saya turun. Saya naik Transjakarta. Tapi sekarang bis Transjakarta pun setelah sekian lama dan udah banyak gebrakan juga dari Pak Jokowi Ahok ini, Jumlahnya nggak cukup. jumlahnya nggak cukup satu. Harusnya 1.700. Aha. Selama ini hanya 400 lebih. Nah, bisa nggak tuh Pak memenuhi kriteria tadi sudah targetnya Saya beli di menaikkan e-katalog. lagi? Jangan pengadaan model Kapan ini Pak e-katalog? E-katalog tinggal RKPP putuskan. Kita sudah minta Scania, Mercedes, Volvo untuk masuk. Termasuk Hino. Oke. Jadi begitu e-katalog datang, kita tinggal beli 1.000. Jaminan ATP yang udah jelas. Nah, kemudian juga hal kecil aja, misalnya sterilisasi jalur Nah, busway. polisi sudah akan bantu masalah sterilisasi. Saya sudah minta kepada polisi, langsung tilang biru. Jangan merah. Gimana tuh Pak maksudnya Jadi tilang biru? kalau tilang merah kan membutuhkan hakim memutuskan berapa dendanya. Kalau tilang biru yang maksimum langsung. Jadi kita ada berapa pelanggaran yang membahayakan seperti busway, lintasan kereta api, yang lawan arus, itu semua kami akan tilang biru. Jadi kita sudah minta ke polisi untuk lakukan tilang biru, 500.000 langsung, nggak bisa nego. Anda harus langsung stop. Kalau sekarang begitu sampai ke hakim, maklum juga, mukanya pura-pura kasihan, pura-pura bertobat. 50.000 dikasih hakim. Besok kumat lagi dia. Jadi selalu tobat kumat kayak tomat aja. Gue bilang, ini kalau tilang biru dia masih mikir. Sekalian itu juga ternyata supirnya juga kurang Pak, tidak hanya mobil tapi membutuhkan 1.500 supir. Supir cukup. Nah, ada wacana yang ingin mengambil supir yang sebelum-sebelumnya misalnya supir Metro Mini, supir Kopaja. Kita rekrut. Tapi kan kekhawatiran warga itu adalah Dites. dikenal ugal-ugalan. Nah, kita tes. Oke. Jadi yang diterima dari 1.000 lebih itu kita hanya terima 200-an. Dites. Karena kita gajinya 3,5 UMP yang bawa articulated. Ya. Yang bawa yang sedang itu bisa 2 sampai 2,5. Ya. Dari UMP bisa 5 jutaan. Itu ada sopir taksi yang beberapa sudah pindah ke bawa bus sedang ini. Jadi kita rekrut, kita yakin kok. Justru dengan peraturan seperti ini, angkot-angkot sopir angkot tadi, kalau Anda memang baik, Anda bisa kerja di bus yang lebih baik. Ya, jadi Nggak perlu ngejar restoran. Jadi kalau dilihat sebagai target marketnya dari Pemda DKI ini menengah ke atas untuk bisa beralih dari mobil pribadi ke mobil umum, akan aman ya Pak ya? Supirnya terjamin, mobilnya juga tidak karatan. Tidak karatan lagi. Pak Basuki, terima kasih banyak Pak Ahok atas waktunya.